Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Yulianti, NIM 19210072. Saya adalah salah satu mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Siliwangi angkatan tahun 2019. Nah, video ini diunggah untuk memenuhi nilai mata kuliah apresiasi dan kajian prosa fiksi dengan dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Agus Prianto. Di sini saya ditugaskan untuk membacakan sebuah teks cerpen. Teks cerpen yang saya ambil yaitu karya Ayu Lestari dengan judul Jangan Menoleh Lagi. Danis adalah laki-laki yang aku pacari sejak aku duduk di bangku SMA. Aku dan keluarganya sangat dekat. Aku sudah menganggap mereka seperti keluargaku sendiri. Namun, tidak bagi Danis. Danis memilih untuk tidak terlalu dekat dengan kedua orang tuaku. Bukan tanpa alasan, ayahku sempat berbicara pada Danis, "Jika kamu ingin menikahi putri saya, kamu harus mempunyai pekerjaan yang mapan. Itu sebagai bukti bahwa kamu serius dengan anak saya." Ayahku membuka percakapan dengan membicarakan hal sesensitif itu. Di hari setelah pertemuan Danis dan ayahku, ia berjanji akan segera mencari pekerjaan seusai lulus sekolah. Bahkan, Danis lebih memilih untuk bekerja ketimbang kuliah. Namun takdir berkata lain. Setelah 1 tahun lulus sekolah, Danis tak kunjung mendapat pekerjaan. Meski begitu, aku tetap mendampinginya. Hari berganti hari. Hujan datang lalu pergi. Jarum jam pun terus berputar. Keberuntungan masih belum berpihak pada Danis. Kini, aku dihadapkan dengan masalah baru, yaitu perjodohanku dengan seorang pria bernama Adit. Setiap orang tua pasti ingin melihat anak-anaknya bahagia. Hati dan perasaan mereka akan sakit jika mendengar kabar yang tidak baik dari anak-anaknya. Begitu pula orang tuaku. Aku tahu alasan mereka menjodohkanku tak lain adalah agar aku bisa hidup dengan bahagia dan layak. Tetapi masalahnya, saat ini aku mempunyai seorang yang sangat kucintai. "Ayah, aku mohon jangan paksa aku melakukan hal yang akan membuat Danis kecewa. Bukan aku tak mau menuruti keinginan ayah dan ibu. Tapi ini hidupku ya." Emosiku meluap ketika ayah dan ibuku memaksa aku memutuskan hubungan dengan Danis lalu menikahi laki-laki pilihan mereka. 6 bulan yang lalu. "Sandra, aku diterima kerja." "Apa? Kamu serius?" Aku sangat terkejut mendengar ucapan Danis yang telah mendapat pekerjaan. Danis bekerja di salah satu perusahaan retail dengan gaji UMK. Aku tidak masalah dengan berapapun pendapatan Danis. Hanya saja, kini aku telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Aku berselingkuh di belakang Danis. Kini aku dihadapkan dengan kebingungan antara Adit dan Danis. Aku menjalin hubungan dengan Adit sejak 6 bulan yang lalu ketika Danis belum bekerja. Awalnya sempat kutolak setelah ayahku mengenalkan Adit. Namun, sikap Adit yang baik padaku dan keluargaku membuat aku hanyut dalam dosa yang manis. Adit adalah laki-laki pilihan orang tuaku karena dia mempunyai pekerjaan yang mapan. Adit adalah seorang ABRI. Aku membuat kesalahan ini menjadi sebuah kemakluman karena semua wanita ingin hidupnya berkecukupan. Aku urungkan niatku memutuskan hubungan dengan Danis. Tidak bisa dipungkiri bahwa aku masih mencintai Danis dan akan memberinya kesempatan untuk melihat usahanya menikahiku. "Sandra, kapan kamu akan melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan Adit?" tanya ayah. "Nanti saja ya, aku masih mau bekerja." Alasan utamaku bukanlah karena pekerjaan, melainkan Danis.
Aku ingin Danis cepat-cepat melamarku sehingga aku tidak harus mencari alasan bila suatu saat nanti Danis tahu perselingkuhan ini. 1 tahun perselingkuhan. Usaha Danis belum juga terlihat sejak ia mendapatkan pekerjaan 6 bulan yang lalu. Kendala biaya membuat hambatan untuk Danis. Orang tuaku akan semakin tidak setuju jika mereka tahu Danis hanya seorang karyawan dengan gaji UMK. Mereka pasti akan membanding-bandingkan Danis dengan Adit. Danis, aku mau kita putus. Kamu bercanda. Danis menggelengkan kepala, memancarkan senyuman kecil di wajahnya. Aku serius, Danis. Aku tidak tahan dengan ucapan-ucapan manismu yang berjanji akan menikahiku. Tapi, mana buktinya? 1 bulan kemudian. Aku memutuskan untuk menikahi Adit sesuai dengan keinginan orang tuaku. Aku mengirimkan undangan kepada Danis dan keluarga. Namun, Danis tidak terima dengan pernikahanku. Danis depresi berat hingga melakukan percobaan bunuh diri. Aku tahu betul Danis sangat mencintaiku. Lalu, Erina, adik Danis, mengetahui perselingkuhan ini saat aku dan Adit akan melangsungkan pernikahan. Erina menghadiri acara pernikahanku. Erina enggan memberitahu Danis karena kondisi Danis sedang tidak stabil. Danis depresi selama 1 tahun. Erina yang tidak tahan melihat kondisi Danis yang terus murung, akhirnya ia menceritakan semua kebusukanku. Erina beserta ibunya sangat terpukul dengan keadaan Danis. Buka mata kamu, nak. Sandra jahat dan tega sudah menduakan kamu dengan laki-laki itu. Dia lebih memilih meninggalkan kamu yang sudah berjuang untuknya. Sudahlah Danis, dia hanya mementingkan harta. Danis melihat kedua mata ibunya yang menangis histeris. Danis memohon ampun pada ibunya. Danis bangkit dan mencoba menerima semua kenyataan. Setelah Danis mulai membuka hatinya untuk perempuan lain, aku kembali Sandra. Aku menyesali semua perbuatanku mengecewakan satu keluarga. 2 tahun pernikahanku dengan Adit, begitu banyak masalah datang silih berganti. Aku dan Adit telah dikaruniai seorang anak. Harusnya pernikahanku bahagia, namun Adit mematahkan hatiku dengan kebohongannya. Adit bukanlah anggota ABRI, melainkan dia hanya mengaku. Adit ternyata pernah mengalami sakit mental karena ia gagal menggapai cita-citanya. Orang tuaku malu dan marah besar kepada Adit. Aku bercerai dengan Adit dengan membawa 1 orang putri. Kini hidupku dipenuhi dengan 1000 penyesalan. Aku meminta maaf pada Danis, namun Danis tidak sudi menatap wajahku. Danis mengirimku sebuah surat setelah ia menolak mentah-mentah permintaanku untuk bertemu. Akhir hubungan ini memang tak seindah saat pertemuan pertama kita. Kamu dan aku adalah pemeran dari arti kata hubungan. Namun, kamu mengambil peranku dan bermain seorang diri dalam kisah ini. Aku tidak berdaya dan tidak punya kuasa atas dirimu yang telah berhasil membuat hidupku diwarnai luka kepalsuan. Jangan kau cari aku, karena aku tidak akan menoleh lagi. Danis telah bebas dari sangkar luka. Mungkin hanya itu pembacaan teks cerpen yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.